Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 12 Maret 2022. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada swalayan di sebelah gereja yang selalu ramai karena banyak promo dan diskon yang ditawarkan. Ada promo buy one get two, berhadiah ini dan itu, dan ada juga diskon gede-gedean. Beberapa waktu lalu ada pembeli yang kalap memborong minyak goreng sebanyak-banyaknya. Padahal di situ tertulis 1 pieces per 1 konsumen. Saat ditolak transaksinya, konsumen ini marah-marah dan bentak-bentak petugas kasir. Hingga akhirnya konsumen ini diamankan. Ada yang berkomentar begini, "Ih, ngaku-ngaku kaya beri diskonan." Ada juga yang lain yang mengatakan, "Bilangnya orang kaya tapi nggak bisa baca." Saya hanya bergumam dalam hati begini, semoga yang diamankan itu bukan umat saya. Karena malu-maluin jadi orang Katolik yang kayak gitu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melampaui cara pandang hukum lama. Dalam hukum lama diajarkan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Hukum inilah yang dunia ajarkan kepada kita. Namun, Yesus memperbaharui hukum yang lama ini. Yang lama ini udah expired. Ia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah perintah baru, hukum kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Tidak terbatas mengasihi sesama yang mengasihi kita, namun kita diajak untuk mengasihi semua, bahkan musuh sekalipun. Wow, tentu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita diminta untuk mengasihi orang yang sudah menjahati kita, kita akan berkata, "Woi, sorry aja ya, aku ini bukan malaikat." Namun semoga firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yesus bersabda, "Kamu adalah anak-anak Bapamu yang di surga jika kamu melakukan perintah baru ini." Kita adalah anak-anak Allah, dan sebagai anak kita diminta untuk melakukan perintah kasih ini dalam hidup sehari-hari kita. Yesus sendiri bukan hanya mengajarkan dan sekedar omong kata-kata manis, tidak. Ia bahkan memberikan teladan itu kepada kita.
Ia mendoakan algojo yang menyalibkannya. Ia menebus kita dengan wafat di salib meskipun kita kerap menyangkalnya. Ia selalu mencintai dan menyertai kita walau terkadang kita suka meninggalkannya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, jangan malu dan berkecil hati saya kira ketika kita melakukan dan menunaikan perintah kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Justru seharusnya kita malu dan menyesal saat kita tidak melakukan perintah kasih ini sebagai orang Kristiani. Sebab inilah istimewanya menjadi orang Katolik, mengasihi bahkan musuh sekalipun, bahkan mereka yang menganiaya kita, kita diminta untuk mengasihi dan mendoakan mereka. Sudahkah itu kita buat dalam keseharian hidup kita? Semoga di masa pertobatan ini kita selalu mau menunaikan perintah untuk mengasihi sesama, bahkan musuh dan mereka yang menganiaya kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.